Geger prahara hukum antara Lesti Kejora versus Yoni Dores masih bergulir panas pasca Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pidana diduga melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Lesti mengaku menghargai dan menghormati langkah hukum dari Yoni Dores. Karena itu, pihak Lesti pun kini tengah menunggu proses hukum selanjutnya. Bahkan, Lesti pun akan siap untuk kooperatif menjalani proses hukum yang ditempuh. Lantas, terkait ajakan pihak Yoni Dores untuk bertemu secara kekeluargaan, lantaran ia masih membuka pintu komunikasi dengan Lesti. Seperti apa pihak Lesti menanggapinya? Seperti apa pula kronologi versi Yoni Dores terkait upaya yang dilakukannya untuk bisa berkomunikasi dengan Lesti hingga berujung pada laporan polisi ke Polda Metro Jaya? Apa sebenarnya yang dirasakan oleh Yoni Dores? Benarkah awalnya Yoni Dores pun hanya ingin bertemu Lesti dan bertanya soal lagu-lagu yang dinyanyikannya dan tidak berniat membuat laporan polisi? Seperti apa pula keterangan pihak Polda Metro Jaya dan juga tanggapan praktisi hukum atas perkara pencipta lagu versus artis ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Lesti dan Yoni Dores kini kian memanas. Usai Yoni Dores melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kuasa hukum Lesti, Sadrak Seskoadi, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun memastikan Lesti akan kooperatif terhadap setiap permintaan penyidik, termasuk jika harus menjalani pemeriksaan. Sadrak pun juga menegaskan bahwa kondisi Lesti sejauh ini baik. Namun pihaknya pun belum dapat memberikan banyak komentar sebelum proses hukum berjalan lebih lanjut. Pihak Lesti pun menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Yoni Dores. Bahkan ajakan untuk bertemu secara kekeluargaan juga sudah ditanggapi. Mereka pun akan menjadwalkan pertemuan di waktu dan tempat yang tepat. Sebagai kuasa hukum, mungkin ingin menyampaikan kita masih menunggu proses yang sedang berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depannya perkembangan seperti apa, nanti kami akan update lebih lanjut. Pokoknya intinya yang bisa kami sampaikan adalah saat ini kondisi Lesti baik-baik saja, dan mungkin kami belum bisa memberikan komentar lebih banyak dan lebih jauh lagi karena saat ini kami masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Mereka minta soal, maksudnya minta Lesti bertemu dengan pencipta lagunya sendiri. Ya, nanti silakan aja, nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu, ya nanti kita menunggu perkembangan saja. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil, misalnya kalau ada apa-apa gitu ya, dipanggil? Ya, kami sebisa mungkin kooperatif aja. Sebelumnya, kuasa hukum Lesti, Sadrak Seskoadi, menanggapi secara resmi laporan polisi Yoni Dores di Polda Metro Jaya. Jawaban tersebut diposting di akun sosial media resmi Lembaga Hukum Sadrak Seskoadi. Dan seperti inilah tanggapan resmi dari pihak kuasa hukum Lesti. Yang pertama, bahwa kami mendengar adanya laporan terhadap saudari Lesti Kejora tersebut dari pemberitaan dan atau yang ditayangkan oleh media massa. Yang kedua, bahwa kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, bahwa dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores. Yang keempat,
bahwa melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini agar tidak menjadi sebuah pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Surat tersebut dibubui stempel resmi Sadrak Seskoadi lembaga kuasa hukum dan juga Leslar Entertainment milik Lesti dan Bilar. Di sisi lain, menurut Yoni Dores, sejak awal ia pun tidak berniat melaporkan Lesti ke polisi. Niatnya pun hanya ingin meminta klarifikasi terkait lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Lesti. Ia bahkan sempat mendatangi rumah Lesti secara langsung, namun tidak mendapat tanggapan. Karena itulah Yoni pun mengirimkan surat somasi. Somasi pertama dijawab oleh pihak manajemen Lesti yang menyebutkan bahwa somasi seharusnya ditujukan kepada manajemen, bukan kepada Lesti secara pribadi. Sementara somasi kedua tidak mendapatkan respon meski telah ditunggu selama 3 bulan. Merasa diabaikan, Yoni pun akhirnya melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Namun hingga kini ia pun menilai Lesti belum juga memberikan tanggapan. Yoni mengaku dirugikan secara ekonomi karena namanya pun sebagai pencipta lagu tidak dicantumkan. Ia pun menilai langkah hukum ini pun terpaksa diambil karena merasa disepelekan oleh Lesti sebagai penyanyi yang membawakan karyanya. Awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti. Dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Kemudian yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang beberapa kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ke Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya kan, teleponnya dicantumkan kan, telepon apa semua dicantumkan. Somasi satu tidak ada respon juga. Somasi dua, somasi satu masih direspon sama manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat untuk Lesti. Dan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan sama manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu bang, tidak ada urusan apa-apa. Masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Ini datang. Somasi 2 kali, datangnya 3 kali. Iya. Masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin. Kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan, baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar final resinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini. Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya lagu yang mana sih, lagu yang mana, pernah nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LD ke Polda karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Dari awal saya coba pengen konfirmasi, ini betul Lesti nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri.
Kenapa nama ciptaannya ditulis itu? Informasi itu aja sudah cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya. Dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya. Asal saya udah bilang oke, berani boleh. Luar soal bayar. Bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan, ini nggak ada apa-apa sama sekali. Yoni Dores mengaku masih menunggu jawaban dari Lesti terkait tuntutannya dalam surat somasi, meski ia pun telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Yoni Dores masih membuka pintu komunikasi secara kekeluargaan apabila Lesti bersedia untuk bertemu dengannya. Bahkan secara tegas, Yoni pun menyampaikan bahwa Lesti tidak perlu takut untuk menemuinya. Ia pun menegaskan tidak akan melakukan pemerasan, karena hal itu pun bertentangan dengan prinsip hidupnya. Menurut kuasa hukum Yoni Dores, inti permasalahan ini adalah penggunaan lagu-lagu ciptaan Yoni tanpa izin, serta tanpa mencantumkan nama pencipta. Karena itu, pihaknya pun juga menilai tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Khususnya pasal 113, Yunto pasal 9 ayat 2, 3, dan juga 4. Namun, jika Lesti bersedia melakukan komunikasi dan menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, maka baik proses perdata maupun proses pidana bisa dihentikan dengan sendirinya. Enggak, ada beberapa lagu. Terus maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa gimana, apa ini ngurus siapa, pengen itu aja. Saya manusia, saya orang muslim, welcome. Asal ingin baik, jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buatnya saya untuk bisa meras Lesti. Masalah yang bawain lagu saya banyak, yang di YouTube segala macam. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing, gitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak yang banyak. Atau banyak yang bayar juga, bukan pada nggak bayar. Semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Dari tanggapan pihak Lesti yang menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya atas laporan dari Yoni Dores. Lantas, seperti apakah keterangan polisi terkait laporan dari Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, baru-baru ini Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta. Hal ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Menurut Ade Ari, laporan pun dibuat oleh Yoni Dores yang mengklaim sebagai pemilik hak cipta atas sejumlah lagu yang diduga dinyanyikan Lesti tanpa izin. Dugaan ini pun diperkuat dengan dokumen resmi dari PT ASKM selaku publisher yang menyebut Yoni Dores sebagai pemilik sah lagu-lagu tersebut. Kasus ini pun disebut bermula sejak tahun 2018 ketika Lesti Kejora diketahui mengcover dan menyebarluaskan beberapa lagu Yoni Dores di berbagai platform digital termasuk YouTube tanpa izin dari pencipta. Merasa dirugikan, Yoni Dores pun melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025. Dalam laporannya, ia pun menyertakan sejumlah barang bukti. Pihak kepolisian juga menyatakan jika laporan ini sedang dalam tahap pendalaman dan juga penyelidikan lebih lanjut.
Adapun pasal yang disangkakan pasal 113, Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei 2 hari yang lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelapornya adalah saudara IS. Korbannya adalah saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu, ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK. Peristiwa yang dilaporkan yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pada saat pelapor datang, pelapor membawa beberapa barang bukti, ya, beberapa barang-barang yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Yang pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah printout cover lagu. Tudingan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores kepada Lesti mendapat tanggapan dari asisten pribadinya yang bernama Pepi. Pepi pun menjelaskan bahwa Yoni Dores merupakan pencipta lagu Kawakan dan karyanya pun sudah banyak dibawakan oleh penyanyi ternama. Terkait salah satu lagu yang kini menjadi perselisihan antara Yoni Dores dan Lesti, menurut Pepi, lagu tersebut awalnya diciptakan untuk Iis Dahlia. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Lesti pun tiba-tiba menyanyikan lagu itu dalam sebuah acara televisi. Tak hanya itu, Lesti diketahui mengcover lagu tersebut dan mengunggahnya ke YouTube. Yang menjadi sorotan lainnya, Lesti pun diduga menyanyikan beberapa lagu ciptaan Yoni Dores lainnya, seperti Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjunanya Buaya, dan juga Buaya Buntung. Pepi menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang begitu serius, bahkan dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Pak Yoni Dores itu adalah adik dari almarhum Pak Dedi Dores, gitu. Nah, lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia.
yang diproduksi oleh HP Record. Begitu loh. Nah, lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti. Kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover. Dan kita lihat di YouTube, cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting Yang Kering. Terus juga ada lagu yang berjudul Cinta Bukanlah Kapal. Dan dia juga menyanyikan lagu Arjunanya Buaya dan Buaya Buntung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya dan publisher tersebut, begitu. Ya kemungkinan bisa dibilang pembajakan kali ya Bang Ilham. Ya, pihak Polda Metro Jaya juga membenarkan adanya laporan dari Yoni Dores terhadap Lesti. Sementara itu, seperti apakah tanggapan dari Irjen Polisi Ricky Sitohang terkait laporan polisi Yoni Dores terhadap Lesti Kejora? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, sementara itu langkah hukum yang diambil oleh Yoni Dores dengan melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya mendapat tanggapan dari Irjen Polisi Ricky Sitohang. Menurutnya, langkah tersebut dinilai kuranglah tepat jika hanya didasarkan pada aksi Lesti yang menyanyikan lagu tersebut di televisi ataupun di kanal YouTube. Ricky Sitohang pun juga menjelaskan, Lesti tidak pernah mengklaim bahwa lagu tersebut adalah ciptaannya dan tidak ada unsur plagiarisme yang dilakukan oleh Lesti, apalagi untuk kepentingan komersial baru. Selain itu, menurut Ricky Sitohang sebagai pencipta lagu, Yoni Dores tentu memiliki kontrak dengan publisher maupun lembaga terkait yang mengatur manfaat ekonomi atas setiap karya lagu miliknya. Jadi perlu saya garis bawahi dulu ya tentang masalah lagu ya. Lagu yang dikumandangkan, yang diciptakan oleh orang lain. Tujuan itu diciptakan kan untuk dikumandangkan. Nah, kalau untuk dikumandangkan salah atau enggak? Kalau seandainya pada saat kita di panggung melakukan ciptaan orang, kebetulan kita mendapatkan keuntungan, terus ada yang dirugikan, kan gunanya kan untuk menyanyikan lagu tersebut, itulah kira-kira. Jadi kita lihat dulu, kecuali kalau Lesti Kejora ini menyatakan bahwa ini adalah lagu ciptaan saya, nah, baru saya kumandangkan kepada orang lain, baru dia kena dalam undang-undang hak cipta. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, menurut hemat saya sah-sah saja. Wong saya aja sering menyanyikan lagu orang, kok saya sering di panggung. Kalau disuruh nyanyi orang, ya nggak mungkin ciptaan saya, ciptaan orang lain. Nah, saya menciptakan lagu, kebetulan saya Marsitohang, kamu lihat di YouTube, saya menciptakan lagu itu, terus dinyanyikan orang, terus salah? Ya enggak lah, malah saya bangga. Oh, lagu ciptaan saya booming juga, saya begitu kira-kira. Ya, tinggal kita lihat nanti posisi kasusnya, apakah Lesti Kejora menyatakan bahwa ini ciptaan saya atau tidak. Kalau tidak, ya sah-sah saja lah. Nggak ada yang dirugikan kok. Yang nggak tepat lah. Katakan sekarang sedang nyanyi di suatu stasiun TV, menyanyikan lagu orang, yang nggak usah jauh-jauh lah. Idol aja deh. Kan di stasiun TV dia nyanyi. Terus dia kenakan undang-undang cipta, kan enggak. Dia kan kumandangkan lagu karena dia senang dengan lagu itu. Harusnya kita sebagai pencipta harusnya bangga. Banyak yang menyenangi lagu ciptaan saya, seharusnya demikian ya. Tapi kalau seandainya secara nyata-nyata bahwa Lesti Kejora ini bukan ciptaan Dedi Dores, tapi ciptaan Yoni Dores, tapi ciptaan saya, dia salah. Kalau ternyata bahwa kata-katanya itu betul ciptaan daripada si Yoni Dores tersebut. Tapi kalau hanya dikumandangkan, masa harus dibilang
kamu nyanyikan lagu ini ciptaan si anu, ngapain harus kayak gitu? Nyanyi aja. Saya contohnya, saya nyanyi tentang masalah Let It Be. Harus saya ngomong ini ciptanya The Bee Gees? Kan nggak juga. Jadi undang-undang hak cipta begini adalah suatu perbuatan ya, yang dilakukan oleh seseorang dengan menabrak undang-undang, ada mens reanya, melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan menyadur, menjiplak karya orang lain, namanya seolah itu plagiator namanya, itu baru dia dikenakan undang-undang hak cipta gitu loh. Tapi kalau tidak dia lakukan itu ya tidaklah. Saya kemana-mana senang dengan lagu itu, setiap saya manggung lagu itu saya nyanyikan, setiap manggung saya lagu itu saya nyanyikan. Apakah saya menjiplak hak cipta? Tidak. Walaupun itu bentuknya komersil, undang-undang hak cipta itu menjiplak karya orang lain untuk kepentingan pribadi dan komersial baru, itu terkena undang-undang hak cipta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.